A'udzu billahi. Setelah beliau sangat mencintai kota ini, bahkan dinamakan dengan Al-Madinah An-Nabawiyah. Kita renungkan teman-teman, mengapa Allah datangkan Nabi Khidir demi Lata, demi Uzza dan seterusnya, itu yang dilakukan. Dan Rasul tidak sama sekali mengucapkan seperti itu. Jadi yang dimaksud kesucian batiniah beliau. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bahwa air Zam-Zam itu adalah lima syuriba lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang kami hormati para founder dari El Syirato, dan juga yang kami hormati Al-Ustadz Rijal Ibnul Wahid Awwaluddin, yang alhamdulillah saat ini sudah bergabung di tengah-tengah kita. Juga tak lupa teman-teman sahabat semua yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut kajian pada malam hari ini. Masya Allah, alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam juga kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:19 malam ya, kita langsung saja buka kajian pada malam hari ini dengan membacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah teman-teman, tidak berpanjang kalam, langsung saja kita memasuki ke kegiatan berikutnya. Silakan disiapkan untuk catatannya teman-teman, untuk mencatat ilmu, menerima ilmu dari Ustadz Rijal pada malam hari ini. Sore ya, kalau di Madinah sekarang sore karena baru selesai sholat asar. Nanti kalau semisal ada pertanyaan boleh langsung disampaikan di sesi tanya jawab ya Ustadz. Insya Allah nanti. Nih, mumpung lagi di Madinah nih, Masya Allah. Semoga kita mendapatkan keberkahannya juga ya Ustadz. Amin, amin. Baiklah teman-teman, bismillah, kita niatkan untuk menuntut ilmu, untuk mengenal lebih dalam mengenai Islam. Bismillah, waktu dan tempat saya persilakan kepada Al-Ustadz Rijal. Tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal aunu minallah wa ma taufiqi illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad salatan yasri fina nuruha wa yadumu lana fadluha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehingga kita bisa kembali berkumpul dan bertemu di fursah, di kesempatan yang insya Allah Allah berkahi ini bersama El Syiratak, dan juga yang saya hormati Sadat Ar-Ru'asa Al-Asatid Al-Afadil, Al-Ustadz Mujiyadi, Al-Ustadz Hasri,
dan juga Al Ustadz Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, Pak Haji, dan juga jajaran yang saya hormati, jajaran daripada peserta dan juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala semuanya. Alhamdulillah, sebagaimana yang sudah terpampang dalam flyer, insya Allah kita akan kembali belajar, sama-sama belajar dan mengkaji tentang bagaimana sirah nabawiyah, peristiwa yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan, khususnya di dalam bulan Rajab. Walaupun bulan Rajabnya sudah kita lewati, cuman insya Allah ini juga bukanlah bagian dari yang masih jauh daripada bulan Rajab. Kita masih melaksanakan di 3 bulan mulia ini rasa-rasa yang Allah berkahi, yaitu momentum daripada namanya peristiwa Isra Mi'raj. Kita sama-sama kaji tentang bagaimana hikmah, bagaimana kisah, bagaimana fawaid yang terkandung dalam peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita bincang lebih jauh, insya Allah kita sama-sama bacakan Al-Fatihah dulu untuk Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khususnya, dan juga kepada Sadat Khulafaur Rasyidin, dan juga kepada guru kami yang juga sudah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kami. Wabil khusus saya mengangkat daripada kajian kali ini daripada bukunya guru kami Syekh Ahmad Sa'ad Al-Aqad, dan juga guru kami yang mengajarkan kitab ini Maulana Syekh Alam Muhammad Mustafa Naimah, dan juga guru kami yang sudah mendahului kami, guru daripada guru kami Maulana Syekh Abdus Salam Syita radhiyallahu anhum ardahum. Syai'ulillahi lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam memperingati hari Isra dan Mi'raj atau peristiwa Isra dan Mi'raj, kita erat kaitannya sebelum ini terjadi. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Allah berikan berupa ujian dan cobaan, yaitu ditinggalkannya beliau oleh istri tercinta dan juga oleh pamannya tercinta Abu Thalib dan Siti Khadijah. Tatkala beliau mengalami hari di mana kita sebut sebagai dengan hari kesedihan atau bahkan juga tahun kesedihan atas dipeninggalnya atau atas peninggalnya atas peninggalnya istri dan pamannya beliau, maka Allah Subhanahu wa taala hibur beliau juga dengan melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebelum kita sampai lebih jauh tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu, alangkah kita baiknya mengetahui, hadirin sekalian, tentang apa makna yang terkandung daripada peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Peristiwa Isra dan Mi'raj, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ialah peristiwa yang melibatkan yang membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada beliau dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dan di Masjidil Aqsa beliau naik ke langit ke-7. Ini definisi yang paling mudah, definisi yang paling gampang, definisi yang paling masyhur di antara kita sekalian, di mana peristiwa Isra dan Mi'raj itu ialah perjalanan yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semalam, dari beliau berangkat Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, dari Masjid Al-Aqsa naik ke langit ke-7. Tapi sebelum itu semua, alangkah baiknya kita juga mengetahui hakikat atau mengetahui makna yang lebih dalam daripada itu, yang bukan hanya sekedar perjalanan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, dari Masjid Aqsa ke langit ke-7.
kita harus mengetahui bahwa ada penjelasan kenapa harus ada peristiwa Isra Mi'raj. Kita harus mengetahui terlebih dahulu hikmah daripada peristiwa Isra Mi'raj itu seperti apa. Di dalam kitabnya gurunya guru kami, Maulana Syekh Ahmad Sa'ad Al-Aqad, di sini menuliskan di antara hikmah yang terkandung dalam peristiwa Isra itu sendiri ialah dalam peristiwa Isra Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah berikan atau Allah khususkan beliau dengan peristiwa Isra Mi'raj ini untuk menjelaskan kepada semua yang menyaksikan dan mempercayai peristiwa tersebut bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam Allah berikan kedudukan, Allah berikan makanah kalau dalam bahasa Arab, Allah berikan kedudukan yang tinggi. Allah berikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa seperti itu? Karena dalam peristiwa Isra, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan di Masjidil Aqsa semua ruh para anbiya wal mursalin, semua nabi-nabi terdahulu yang sudah mendahului, para rasul-rasul Allah yang juga sudah mendahului, itu salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjamaah di Masjidil Aqsa atas pengimaman daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami seluruh anbiya dan mursalin, seluruh nabi dan rasul. Dan dari peristiwa itu kita belajar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah sayyidul mursalin. Ialah sosok yang paling mulia di antara nabi-nabi Allah yang lain. Ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah jadikan pemimpin atau sayyid atau rais atau daripada yang paling mulia di antara jajaran nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam perjalanannya Isra beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kasyfus satair. Apa itu artinya kasyfus satair? Artinya ialah dalam perjalanan ini menyingkap banyak sekali rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa seperti itu? Secara akal manusia, kita mungkin akan bertanya-tanya tentang bagaimana bisa seseorang itu berjalan atau menempuh perjalanan selama 1 hari 1 malam atau bahkan semalam. Semalam itu dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, dari Masjid Aqsa ke langit ke-7. Tapi hikmah yang kita pelajari dari peristiwa ini bukan untuk mempertanyakan peristiwa itu dengan akal manusia yang terbatas. Akan tetapi kita belajar dari peristiwa ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memuliakan nabinya sallallahu alaihi wasallam, ingin memuliakan kekasihnya sallallahu alaihi wasallam dengan menyingkap semua rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak dialami oleh manusia biasa, termasuk para anbiya dan rasul selain Nabi Muhammad. Salah satu hikmah kenapa bisa ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Hal ini juga dikuatkan daripada ayat Quran yang berbunyi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kalimat rahmatan lil alamin yang artinya itu ialah sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, yang juga mengandung makna bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ialah sosok yang akan memimpin manusia kelak di yaumul qiyamah. Itu juga dimaknai dari peristiwa ini karena beliau itu Allah singkapkan, Allah berikan semua rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala dari perjalanan singkat ini karena beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatasyarrafatil insu wal jin, dengan peristiwa Isra dan Mi'raj
maka seluruh manusia itu merasa sangat senang atau merasa sangat dimuliakan dengan kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau penduduk bumi itu merasa sangat senang dengan adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka penduduk langit juga merasa senang dengan kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat peristiwa Mi'raj atau saat peristiwa beliau menaiki langit ke-7. Di dalam peristiwa ini juga, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap nabi yang Allah utus itu juga memiliki peristiwa Mi'rajnya sendiri atau memiliki karunia yang Allah berikan sendiri-sendiri berupa perjalanan dan juga karunia yang satu makna dan definisi dengan peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7, maka di antara Mi'rajnya nabi-nabi yang lain contohnya ialah Mi'rajnya peristiwanya bagaimana Sayyiduna Nuh, Nabi Nuh itu bisa naik ke atas bahtera atas perintah Allah. Lalu juga saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7, ada juga peristiwa Mi'raj yang dimiliki oleh Nabi Musa itu dengan dengan berbicara dengan Allah di Bukit Tursina. Artinya peristiwa Mi'raj itu kalau didefinisikan bukan hanya sekedar naiknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjid Aqsa ke langit ke-7. Tidak. Akan tetapi peristiwa Mi'raj itu ialah karunia yang Allah berikan kepada seorang nabi, kepada nabinya untuk bisa menyingkapkan rahasia-rahasia Allah dan menjelaskan kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Allah dan adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa menjalankan sesuatu yang tidak pernah kita jumpai sebelumnya. Dan Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita juga belajar bahwa ada salah satu peristiwa dan dalilnya juga jelas dalam Al-Qur'an bahwa peristiwa ini mengajarkan kita hakikat sebenarnya manusia diciptakan oleh Allah itu untuk apa? Di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kita juga belajar tentang makom tertinggi atau derajat tertinggi seorang manusia saat manusia itu ada di muka bumi sebagai hamba Allah, itu seperti apa derajatnya yang paling Allah senangi. Dalam ayat Al-Quran, surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak menggunakan kalimat langsung yang menyebutkan namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah menyebutkan di situ dengan kalimat abdun. Subhanalladzi asra bi'abdi. Peristiwa apa yang bisa kita hikmah apa yang kita bisa ambil daripada kalimat abdun di dalam ayat Al-Quran itu atas peristiwa Isra dan Mi'raj? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat senang dengan hambanya yang betul-betul melakukan ibadah dengan bentuk penghambaan yang totalitas, dengan bentuk penghambaan yang penuh dengan rasa harap, dengan bentuk penghambaan yang hina di hadapan Allah. Kenapa? Karena hakikatnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah.
Maka untuk bisa menunjukkan bahwa kita itu betul-betul beribadah, ialah dengan kita betul-betul menunjukkan bahwa kita itu ialah hamba Allah, dengan betul-betul melaksanakan penghambaan kita kepada Allah itu dengan sungguh-sungguh. Maka di dalam ayat Quran surat Al-Isra inilah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu disebutkan atau dicantumkan dalam peristiwa Isra Mi'raj ini di dalilnya surat Al-Isra dengan kalimat abad. Kenapa? Karena makom atau derajat paling tinggi yang Allah senangi daripada manusia ialah derajat seorang hamba. Derajat seorang hamba. Seseorang yang paling menghambakan dirinya di hadapan Allah itu adalah derajat yang Allah paling sukai. Kita belajar bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah Allah jamin surganya, sudah Allah berikan pengampunan padanya, sudah Allah bersihkan hatinya, tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih melakukan sholat tahajud sampai larut malam. Beliau qiyamul lail sampai kakinya sakit. Beliau masih meminta ampun kepada Allah saat Allah sudah mengampuni dirinya. Apakah itu bukan contoh daripada penghambaan yang hakiki yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah itu bukan contoh daripada bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan ke kita tentang benar-benar seorang hamba itu harus seperti yang beliau lakukan? Pantaslah beliau Allah cintai dengan beliau memanggil nama Nabi Muhammad SAW itu dengan abdun dalam surat Al-Isra, karena Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan hambanya yang betul-betul menghadapkan dirinya kepada Allah dengan rasa butuh, dengan rasa hina, dengan rasa tidak punya. Karena hakikatnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah seorang hamba. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj juga kita belajar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kita belajar dari peristiwa ini, beliau menjelaskan dari peristiwa ini 3 hal. Ada sesuatu yang Allah ciptakan itu yang sifatnya madiyah atau materialistis. Bisa kita rasakan, bisa kita lihat, bisa kita pegang, dan bisa kita jumpai. Lalu di dalam peristiwa ini juga kita bisa melihat bahwa dalam peristiwa ini ada beberapa atau ada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memang kita harus imani. Kita belum bisa lihat, tapi kita harus sudah mengimaninya. Seperti halnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau dalam perjalanan Mi'raj ke langit ke-7, beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang barzakh, barzakh. Nah, dalam peristiwanya Isra daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berangkatkan dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai di Masjid Aqsa, sudah ditunggu oleh para anbiya, oleh para rasul, oleh para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mendahului beliau. Fajtama'a al-jami' tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai di Masjid Al-Aqsa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung mengimami mereka, langsung memimpin mereka, langsung menjadi seorang pemimpin bagi para rasul dan para nabi-nabi Allah yang sudah terdahulu. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah sahibul maqam ar-rafi', ialah seseorang yang memegang atau menjadi seseorang yang memiliki makom tertinggi daripada nabi-nabi Allah yang lain. Bagaimana tidak, beliau adalah khairul anam, sebaik-baiknya manusia yang Allah ciptakan, dan juga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ialah rahmatan lil alamin, atau rahmat yang berlaku bagi seluruh alam semesta. Dan juga Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa Isra ini
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kita belajar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah berikan kesempatan untuk bisa berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa agar Allah Subhanahu wa taala tampakkan kebesaran-kebesarannya. Di mana tanda-tanda kebesarannya dalam peristiwa ini, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Pertama, saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dalam ayatnya surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allazi barakna haulah. Apa itu artinya allazi barakna haulah? Barakna haulahu artinya ialah fa akhrajna samarati al-maddiyah. Ketika beliau Nabi Shallallahu alaihi wasallam melintasi antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, itu melihat tentang bagaimana suburnya dan bagaimana sejuknya dan bagaimana indahnya Allah menciptakan bumi ini dalam perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Fakana dukhuluhu bi baitul masjid bi baitul maqdisi sallallahu alaihi wasallam tashrifan litil kalbuqah bi isyraqi syamsil jamal. Dan peristiwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu datang ke Masjidil Aqsa daripada Masjidil Haram ialah bentuk daripada indahnya dan istimewanya sosok Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan mendatangi Masjidil Haram, dengan mendatangi Masjidil Aqsa. Kalau penduduk langit saja senang dan merasa terhibur dengan datangnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ke langit, bagaimana dengan penduduk bumi? Tentu penduduk bumi juga sangat senang. Makanya di awal tadi kita sama-sama dengar syarafatil insu wal jinnu bimaji'i Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penduduk bumi berupa manusia dan jin itu sangat senang dengan kehadirannya Nabi. Wal malaikatul muqarrabun, dan para malaikat yang ada di langit juga senang berkat peristiwa Isra Mi'raj ini atas kehadirannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam peristiwa ini Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat yang paling tertinggi dalam peristiwa ini atau makna yang paling dalam di antaranya dalam peristiwa ini ialah Allah Subhanahu wa taala betul-betul ingin menunjukkan kuasanya yang besar dan kuasanya yang luas. Bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa naik ke langit ketujuh hanya dalam satu malam. Itu kan menunjukkan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa lagi maha perkasa bisa melakukan segala sesuatu atas dasar apa yang beliau kehendaki. Iza qada amran fa inna lahu iza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan sesuatu itu terjadi, maka beliau atau Allah Subhanahu wa taala katakan untuk terjadi, maka jadilah. Begitu juga dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Seperti hal yang tadi sudah kita bilang di awal, peristiwa ini mengajarkan kita tentang beberapa hal, tentang makom dan tingginya derajat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pertama, derajat Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tinggi karena beliau ialah sayyidu khairul anam atau sayyidul mursalin. Beliau adalah pemimpin daripada Rasul dan Nabi-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita juga belajar bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya dengan beliau diberangkatkan dari Masjidil Haram sampai ke langit ketujuh karena beliau ingin atau Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan seluruh makhluk hidupnya yang ada di muka bumi dan di langit dengan kehadirannya baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dua sudah jadi bukti bahwa peristiwa ini menjelaskan tentang derajatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam begitu tinggi. Lalu yang ketiga ialah bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu disebutkan dalam Al-Qur'an, beliau itu betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya dengan sebutan hamba, dengan sebutan abdun, dengan sebutan hamba bukan hanya tanpa sebab.
Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu untuk beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil atau memaknai makom yang paling tertinggi dalam manusia itu ialah makom yang selalu beribadah, atau makom yang selalu menunjukkan bahwa dirinya ialah sesuatu yang tidak pernah ternilai di hadapan Allah, betul-betul melakukan penghambaan. Dalilnya apa? Dalilnya ialah saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat Isra Mi'raj, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, Subhanallazi asra bi'abdi. Allah Subhanahu Wa Taala itu menyebutkan dalam Al-Quran, Nabi Muhammad itu tidak dengan sebutan Habib, tidak sebutan Khalil, tidak sebutan nama. Beliau panggil apa? Panggil Abdu, bi Abdi. Kenapa harus kalimat Abdu? Kenapa Allah cinta dengan istilah hamba? Karena Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang yang betul-betul menghambakan dirinya di hadapan Allah. 3 makom yang kita pelajari daripada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang terjadi dalam peristiwa Isra itu, Bapak Ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Dalam peristiwa Isra, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang ke Masjidil Aqsa, dan di Masjidil Aqsa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di sana melaksanakan salat, dan sudah ditunggu oleh para nabi-nabi terdahulu yang sudah meninggalkan beliau, yang sudah mendahului beliau, dan juga para rasulnya Allah Subhanahu wa taala yang sudah mendahului beliau itu sudah menunggu di Masjidil Aqsa untuk melaksanakan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imam di sana. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah melaksanakan daripada beliau itu berangkat dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa beliau naik ke langit ke-7. Apa keistimewaan dan kenapa harus ada istilahnya itu Mi'raj? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada kalimat Mi'raj itu kita maknai dengan naiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit ke-7, kita juga maknai dari peristiwa ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah muliakan dan Allah ajarkan kepada kita semua manusia, kepada hambanya, kepada umat Nabi Muhammad SAW, bahwa derajat Nabi Muhammad SAW itu lebih tinggi daripada derajat Nabi-Nabi Allah yang lain. Nanti sebelum beliau melewati daripada langit ke-7, beliau itu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat beliau sebelum meninggalkan Nabi Ibrahim untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam bilang apa? Nabi Ibrahim bilang, hanya sampai di sinilah batasanku. Lah tarok tuh, kalau beliau akan naik ke atas, beliau akan terbakar. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu siapkan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk, dengan fisik, dengan keadaan yang paling mulia di antara nabi-nabi Allah yang lain. Bahkan kata Jabir bin Abdullah dalam suatu riwayat, Innallaha qad khalaqa nura nabiyyika sallallahu alaihi wasallam qabla kulli syai'. Sebelum Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebelum menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan itu adalah nur atau cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam peristiwa Mi'raj ini, ibu bapak sekalian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar bahwa makomnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan maqamul ali atau makom tertinggi. Makom tertinggi yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan manusia yang lain, dibandingkan para nabiullah yang lain. Dalam kitabnya Asy-Syarafu Al-A'la fi Isra'i Mandana Fatadalla fakana qaba qausaini aw adna.
Kenapa harus disebutkan dana fatadalla dalam menjelaskan tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW? Apa rahasia di balik kalimat dana fatadalla dalam menjelaskan peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW? Dana fatadalla itu artinya koruba waqtarab, mendekat dan makin dekat. Tatkala Nabi Muhammad SAW melaksanakan peristiwa ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan bahwa derajatnya Nabi SAW itu ialah dekat dan makin dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat itu kalau kita artikan secara definisi memang berartikan tentang haiz atau tentang sesuatu yang bertempat. Maka yang dimaksud dekat untuk Nabi Muhammad SAW dekat dengan Allah itu ialah bukan dekat dengan arah atau posisi atau tempat, tapi lebih ke arah dekat makanah atau kedudukan. Kedudukannya Allah Subhanahu wa taala atau kedudukannya Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala ialah kedudukan yang mulia. Itu yang dimaksud dengan bagaimana dana fatadallah. Kedudukannya Nabi dan makomnya Nabi itu betul-betul mulia dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itulah kenapa disebut dalam peristiwa Isra Mi'raj ini bahwa Nabi Muhammad SAW itu betul-betul Allah muliakan. Baik dengan Allah sebut dalam istilahnya surat Al-Isra itu dengan abdun atau hamba, dan juga dengan istilah dana fatadalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Allah sebutkan di dalam suratnya An-Najm, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wan najmi idza hawa, wan najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Di antara hikmah dan peristiwa yang lain dan peristiwa di antara hikmah dan peristiwa dan makna yang terkandung dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj ini Allah ajarkan kepada kita semua peristiwa, semua yang terjadi, semua amalan yang terucap, yang dilakukan, yang terjadi oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semata-mata adalah wahyu yang Allah turunkan kepada beliau, kepada Nabi Muhammad dalam bentuk syariatullah, dalam bentuk syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yatakallam illa bi amri maulah. Tidak berbicara Nabi Muhammad SAW kecuali ialah perintah Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu mahfufun bi inayatihi wa ridhah. Karena Nabi Muhammad SAW ialah orang yang Allah Subhanahu wa taala selalu jaga, selalu perhatikan, selalu Allah kasihi dan selalu Allah ridhoi. Alaihi salatu wa afdhalus salam. Dan dalam peristiwa ini Bapak Ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga belajar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di dalam sampai di ufuk al-a'la atau di langit yang paling jauh, yang paling tertinggi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma dana fatadalla qurba Jibril min sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazada fil qurbi minhu sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wassalam itu lebih dekat derajatnya kepada Allah dan kedudukannya ketimbang malaikat Jibril. Malaikat Jibril saat sudah sampai di langit ketujuh, beliau pamit kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Jibril? Wahai Muhammad, wahai kekasih Allah, wahai Habibullah, wahai Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ini daripada aku, batasku yang terakhir, aku hanya sampai sini bisa mengantarkanmu. Kalau fi makna atau dalam artinya. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya lah yang bisa atau memiliki karunia untuk bisa melewati daripada batas kemampuannya Sayyidina Jibril. Batas kemampuannya Sayyidina Jibril. Karena kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedudukan dan memiliki posisi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dana Sayyiduna Muhammad min Rabbihi bidzullil ubudiyah. Kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dekat atau punya posisi yang begitu atau punya kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lebih istimewa dari Sayyidina Jibril? Karena seperti yang tadi sudah kita sebutkan di awal, beliau punya satu kedudukan, punya satu makom, punya satu posisi yang tidak dimiliki oleh semua manusia yang lain kecuali beliau. Sampai-sampai disebutkan dalam Al-Quran, sampai-sampai disebutkan dalam surat Al-Isra, kalimat tersebut untuk menandakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena punya makom ini. Ialah makom ubudiyah. Ialah makom ubudiyah atau makom penghambaan yang paling tinggi. Kenapa seperti itu? Kita ulas lagi kembali tadi ke belakang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk beribadah. Maka makom yang paling tinggi makom yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah makom ubudiyah atau makom penghambaan. Saat kita betul-betul menghamba, saat kita betul-betul butuh, saat kita betul-betul hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah justru senang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hambanya ini ialah hamba yang sangat tunduk kepadanya dan betul-betul menonjolkan sisi penghambaannya. Itulah yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala maksiat hati. Sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan dan jamin tidak masuk neraka. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih melakukan penghambaan yang lebih ketimbang manusia yang lain. Masih melakukan ibadah sunnah lebih kuat dan banyak ketimbang manusia yang lain. Masih melakukan perbuatan dan ibadah sunnah lebih rajin daripada manusia yang lain. Apakah itu bukan sebuah bentuk penghambaan yang lebih tinggi daripada manusia yang lain? Tentu iya, tentu tidak. Itu adalah bentuk penghambaan yang paling tinggi di hadapan Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyebutkan dan mengistimewakan kalimat yang ada di dalam surat Al-Isra itu dengan hamba. Karena Allah sangat suka sekali dengan hamba, dengan istilah penghambaan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyebut bahwa Nabi Muhammad SAW adalah kekasihnya dengan sebutan hamba, karena Allah sangat suka dengan derajat penghambaan. Di sini juga disebutkan summadana fatadallah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap Nabi Muhammad SAW makin dekat, dan begitu makin dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beliau selalu menonjolkan sisi penghambaannya. Walaupun beliau sudah terjamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna kalimat tadallah di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, summa dana fatadallah, surat An-Najm, kalimat tadallah juga artinya ialah ziyadatul qurbi ila mahbubi, ziyadatul qurbi li mahbubihi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya?
Maksudnya ialah dalam peristiwa Mi'rajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Yuna Muhammad itu bukan hanya sekedar meniti perjalanan dari Masjid Aqsa ke Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, hanya sekedar berjalan saja. Tidak. Dari perjalanan beliau meniti sedikit demi sedikit dari bumi sampai ke langit ketujuh, itu juga memberikan pelajaran bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh perjalanan untuk bisa memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah itu dengan satu makom, dengan satu amalan, yaitu dengan menjadi hamba yang sesungguhnya. Makanya di sini dijelaskan, summadana fatadalla maknahu ziyadatul qurbi li mahbubi. Tambahnya kedekatan kepada seseorang yang kepada yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peristiwa ini, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendekat dan makin mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai ke langit ketujuh, itu peristiwa ini menjelaskan tentang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ingin mewahyukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kedekatan yang beliau miliki, atau dengan makom dan kedudukan yang istimewa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, dan dijelaskan beliau itu memiliki makom yang tertinggi. Sebelum kita akhiri sesi dan juga masuk ke dalam sesi yang lain, saya tanya jawab, ada kalimat atau frase dalam bahasa Arab yang bisa kita ambil hikmahnya untuk bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari daripada makna dan hikmah yang terjadi dari peristiwanya Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man labisa tauba al-ubudiyah faqad taqarraba min rabbil bariyah. Barang siapa yang menggunakan pakaian kehambaan, maka sudah dekatlah ia kedudukannya kepada Tuhan alam semesta. Barang siapa yang menggunakan selalu penghambaannya, selalu merasa butuh, selalu merasa hina, selalu merasa tunduk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala sifat penghambaan. Ibu, bapak hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari kalimat abdun saja kita sudah bisa mengetahui bahwa segala sesuatu yang sifatnya itu permohonan dan penghambaan itu seperti apa. Bisa seperti bentuknya kita itu betul-betul butuh pada Allah. Kenapa seperti itu? Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ghani. Apa itu artinya ghani? Ghani itu artinya ghairu muhtaj. Apa itu artinya ghairu muhtaj? Ghairu muhtaj itu artinya tidak membutuhkan. Tetapi kita sebagai hamba, kebalikan daripada sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala al-ghani. Kita butuh kepada Allah. Kita ingin Allah selalu ada di hati kita. Kita selalu ingin Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan kita. Kita butuh. Dari kalimat butuh itulah kita harus memiliki sifat penghambaan. Bagaimana sifat penghambaan itu Allah senangi? Ketika kita betul-betul merasa dan menunjukkan kepada Allah kita itu butuh, dengan menghinakan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana salah satu syiarnya Abu Nawas, atau syairnya Abu Nawas, beliau bilang, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz dzambil azimi. Ya Allah, aku bukanlah seorang ahli surga, tapi aku juga tidak kuat menghadapi api neraka. Lihat bagaimana bentuk penghambaan yang diajarkan oleh Abu Nawas lewat syairnya itu. Beliau bilang, aku tidak begitu kuat dengan api neraka, tapi aku juga bukan ahli surga. Itu kan bentuk daripada pengharapan dan pemujaan kepada Allah.
Allah suka tentang itu. Allah suka dengan pengharapan dan doa yang seorang hambanya ucapkan. Maka disinilah Nabi Muhammad SAW memegang peran besar, mengajarkan kita bahwa sesuatu yang kita ucapkan kepada Allah, yang kita harapkan kepada Allah dengan bentuk segala penghambaan, Allah akan sempurnakan dan Allah akan berikan lebih cepat ketimbang kita hanya sekedar meminta. Makanya rahasianya di sini kenapa Nabi Muhammad SAW disebut sebagai hamba dalam surat Al-Isra, karena Allah dekat dengan hamba-hambanya yang betul-betul menunjukkan sisi penghambaan kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an." Barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, aku akan datang kepadanya satu hasta. Siapa yang datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Siapa yang datang kepadaku berlari, aku akan lebih cepat lagi datang kepadanya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan atau akan datang kepada kita yang betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hakikat penghambaan yang betul-betul hamba, yang betul-betul hina di hadapan Allah. Makanya saat kita berdoa, ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa untuk selalu ucapkan ana abdun zalil, atau aku adalah hamba yang hina. Cukup sebenarnya dengan ucapan astagfirullahalazim di awal doa, itu menunjukkan bahwa kita betul-betul tidak ada apa-apanya di hadapan Allah kecuali ampunannya. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita simpulkan beberapa hikmah kenapa kita lebih berpusat, atau saya lebih berpusat untuk membahas kali ini tentang hikmah yang terkandung dalam peristiwa Isra Mi'raj. Karena saat kita melewati atau merasakan, memperingati peristiwa Isra Mi'raj ini, kita alhamdulillah sudah seringkali merasakan dan mendengar tentang bagaimana perjalanannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram, Masjid Aqsa naik ke langit ketujuh. Tapi rasanya kita masih perlu belajar tentang maknanya, bagaimana tentang menjelaskan bagaimana keistimewaannya yang terkandung hikmahnya dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Peristiwa Isra Mi'raj Bapak Ibu sekalian kita simpulkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajarkan kita umatnya dan manusianya dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Besar, yang menyingkapkan semua karunia-Nya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Semua Allah tampakkan kebesarannya, mulai dari perjalanan yang begitu singkat tapi begitu jauh atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah sudah menghendaki maka terjadilah. Pertama itu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW ialah sosok yang menjadi Rais atau sosok menjadi pemimpin kelak bagi umat manusia, bahkan bagi nabi-nabi terdahulu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah ciptakan cahayanya jauh lebih dulu ketimbang diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Dan yang kedua, yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Allah ciptakan dengan makom yang paling tertinggi, ialah makom penghambaan. Dua dalilnya ialah Quran surat Al-Isra dan juga Quran surat An-Najm. Surat Al-Isra apa dalilnya? Dalilnya ialah di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Nabi Muhammad dengan kalimat hamba. Dan di dalam surat An-Najm Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dana fatadallah. Hamba dalam kalimat subhanalladzi asra bi abdi itu menunjukkan bahwa Allah sangat cinta dengan Nabi Muhammad yang sangat-sangat menonjolkan sisi penghambaan. Maka jadilah hamba Allah, Allah akan mencintai diri kita. Dan yang kedua, dana fatadallah, semakin kita menunjukkan sisi penghambaan kepada Allah, Allah akan semakin dekat dengan kita. Kita akan semakin punya kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dari sekian hikmah yang kita bisa pelajari dari kajian hari ini memberikan kita banyak manfaat dan banyak faedah.
Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah di dalam pertemuan yang lain kita akan sambung kembali. Al-Fakir hari ini sedang ada keberangkatan grup, sedang membersamai jamaah. Jadi untuk itu Al-Fakir mohon izin untuk bisa menyelesaikan kajian ini karena masih ada kegiatan lain setelah ini. Insya Allah di pertemuan yang lain kita akan kembali bertemu dan kita akan kembali kaji dalam kajian El Shiro Talk. Masya Allah, kesempatan dan pertemuan yang luar biasa. Insya Allah ini akan selalu menjadi silaturahim yang baik yang terjalin antara kita semua. Jazakumullah anna khairal jaza al-asatid al-afadil sadat ar-ru'asa. Di antaranya ialah yang bersamai kita Al-Ustadz Hasri dan juga Ustadz Mujiadi dan yang lain. Ini menjadi ini menjadi kesempatan yang insya Allah akan menambahkan kita pahala karena kita pertama mengkaji ilmunya Allah dan mengkaji sirah kekasihnya Nabi Muhammad SAW, dan kita berkumpul dan juga mengkaji dalam niatan bersilaturahim antar sesama. Insya Allah kita akan kembali berikan waktu dan kesempatannya kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih banyak. Walafu minni wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas ilmu luar biasa yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah mendapatkan insight baru dari kajian malam hari ini, yaitu perjalanan Isra Mi'raj yang tadi sudah langsung disimpulkan oleh Ustadz Rijal Ibnul Awaldin. Insya Allah malam berikutnya akan diisi oleh kajian pemateri berikutnya. Adapun bagi teman-teman yang baru bergabung di tengah-tengah kajian atau tertinggal, insya Allah nanti oleh kami tim Elshira akan di-upload di YouTube ya Ustadz, mohon izin. Jadi insya Allah buat teman-teman yang mau mengulang-ulang kajiannya atau ada yang tertinggal tadi, boleh nanti langsung dilihat saja di YouTube-nya. Karena tadi juga Al-Ustadz mau ada kegiatan lainnya Ustadz, mungkin untuk pertanyaannya nanti boleh dikirimkan saja ke nomor admin. Insya Allah nanti disampaikan ke Ustadz, untuk jawabannya juga kami share di grup begitu. Mohon izin Ustadz, boleh disampaikan untuk doa penutup malam hari ini, kita cukupkan saja. Baik, insya Allah kita berdoa dulu sebelum sesi dan kajian kita malam ini bertutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tahullu biha al-uqat wa tufarriju biha al-kurab wa tuzilu biha ad-darar tuhawwinu bil umur wa si'ab wa turdika wa ترضيه وترضى به عنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الصفا واجمعنا على حبيبك المصطفى. اللهم يا نور السماوات والأرض يملأ قلوبنا بأنوار حبيبك المصطفى واجعلنا من أهل الصفا والوفا يا رب العالمين. اللهم إني أسألك رضاك وجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك إيمانا في تسليم وتسليما في يقين ويقينا في حسن الخلق ونجاحا يسبعه فلاح ورحمة منك وعافية. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin. Syukran kasiran Ustadz, jazakumullah ahsanal jaza atas waktu dan juga ilmunya. Mudah-mudahan Ustadz dalam keadaan sehat walafiat selalu. Amin. Dan juga bisa terus membagikan ilmunya kepada kami semua di sini. Amin. Baik, Amin. teman-teman, alhamdulillah kita sudah mencapai di penghujung kegiatan. Marilah sama-sama kita tutup kegiatan kajian pada malam hari ini dengan membaca
hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Alhamdulillah. Nashhadu an la Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.